Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-alamatu tsalisatu li haula hiya talawwunuhum bi alwanin muayyanatin tab'an lima tafruḍu 'alaihim masalihuhum. Fahum intahaziyuna yudhhiruna al-wila'a lil mu'minina wa li a'da'ihim minasyayatin. Tanda ketiga dari atau bagi kaum munafikin adalah mereka memiliki berbagai macam warna. Mereka berwarna-warni. Mereka mengikuti keadaan mereka, mengikuti maslahat yang menuntut mereka. Mereka mengikuti kepentingan mereka. Artinya ketika mereka berada di kaum mukminin, mereka mengaku beriman. Ketika mereka berada di kaum kafirin, mereka mengikuti kaum kafirin. Dan begitu seterusnya. Dan mereka menampakkan kecintaan mereka, loyalitas mereka kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka menampakkan bermusuhan kepada para pemimpin dan setan-setan mereka. Allah melukiskan dengan ungkapan wa idza laqal ladzina amanu qalu amanna. Kaum munafikin itu apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami ini orang-orang mukmin. Baik ucapannya itu dengan ucapannya, klaimnya dengan ucapannya, atau dengan tingkah lakunya, atau dengan sikapnya. Mereka mengaku orang yang beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi jika mereka kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin kaum munafikin itu, qalu, mereka mengatakan, inna ma'akum, kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami mengatakan demikian pada orang beriman, tujuan kami adalah untuk mengolok-olok mereka. Itulah sifat orang-orang yang munafikin. Wabilahjatin qawiyatin hasimatin yaruddul Qur'anul Karim ala haula'i wa yaqul. Dengan lahjah yang sangat kuat, dengan penuh semangat, Al-Quran dengan tegas menolak klaim mereka itu. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ketika mereka mengatakan bahwa mereka mengolok-olok orang yang beriman, tapi pada dasarnya di sini adalah Allah mengolok-olok mereka. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Jadi kaum munafikin adalah orang-orang yang terombang-ambing dalam kesesatan, mereka tidak sadar. Mereka lupa diri. Dalam dakwah mereka sangat semangat. Dalam jihad luar biasa semangatnya. Dan dalam ketakwaan setelah lahiriah, mereka betul-betul menampakkan orang yang bertakwa. Tapi pada hakikatnya mereka menghancurkan Islam yang murni. Menghancurkan kaum muslimin. Memecah belah barisan kaum muslimin. Itulah orang yang munafik. Al-ayatul akhiratu tuwaddihu al-masir al-aswada al-mudlima lihaula'il munafiqin. Ayat yang terakhir tentang kemunafikan di sini menjelaskan tentang perjalanan yang buruk, yang hitam, yang gelap bagi mereka. Wa khasaratihim fi siratihim al-hayatiyah ad-dhalah. Dan mereka mengalami kerugian dalam perjalanan dan kehidupan mereka yang menyesatkan itu. Allah melukiskan, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itulah adalah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Hanya mereka punya modal hidayah, punya modal petunjuk, mereka jual dengan ditukar dengan kesesatan. Dan mereka tidak akan beruntung, tidak akan bahagia, tidak akan menghasilkan apa-apa, bahkan merugi. Dan mereka tidak mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna izdiwajiyata syahsiyata wa tadada bainal muhtawa dakhili wa sulukil khariji fi wujudil munafikin yafruzu dhahiru adidah barizah mashhudah fi a'malihim wa aqwalihim wa sulukihim al-fardi wal istima'i. Sesungguhnya memiliki dua wajah, memiliki dua kepribadian
dan adanya kontradiksi antara bentuk lahiriah dan bentuk batiniyah, antara bagian dalam jiwa dan hati mereka dengan sikap hidup mereka. Bagi kaum munafikin itu akan menampakkan fenomena-fenomena dan tingkah laku yang dapat disaksikan yang bermacam-macam, yang nampak dalam perbuatan mereka, dalam ucapan mereka, dan dalam tingkah laku mereka, baik secara individu maupun dalam masyarakat. Artinya bagi orang yang mengenal tentang ciri-ciri kaum munafikin sangat jelas bahwa mereka dalam ucapannya, tingkah lakunya, dan suluknya itu berbeda dengan apa yang ada di batinnya. Ini tanda-tanda kaum munafikin. Jadi kita harus koreksi diri kita sendiri apabila kita memiliki dua wajah, artinya kita kesana kemari, ya. Ketika misalnya naudzubillah kumpul dengan kafirin, dengan munafikin juga, atau dengan orang-orang yang menyimpang, maka di situ ada salah satu sifat nifaq, ya. Karena itu untuk mengenali kaum munafikin, kita perlu membaca dan mengkaji tanda-tanda mereka. Dalam Al-Quran yang sangat banyak, juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, agar kita selamat dari sifat nifaq ini. Kemudian kita akan bahas tentang makna an-nifaq. Sa'atu makna nifaq, luasnya makna an-nifaq. An-nifaq fi mafhumihil khasi sifatu ulaika alladhina yudhhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufra. Nifaq pengertiannya secara khusus adalah merupakan di mana seseorang memiliki sifat suka menampakkan keislaman, menampakkan ketakwaan, menampakkan kesalehan, dan mereka menyembunyikan kekufuran. Ini sifat nifaq. Lakin an-nifaq lahu ma'nan 'amun wasi'un yashmulu kulla izdiwajiyatin bainal zahiri wal batin. Tetapi makna nifaq itu, makna lainnya, dia memiliki makna yang lebih luas dari itu, yaitu yang meliputi setiap dua wajah, baik zahir maupun yang batin. Setiap sesuatu yang memiliki dua muka. Wa kullu iftiraqin bainal qalbi wal amali min huna qad yujadu fi qalbil mu'mini ba'dha ma nusammihi khuyutun nifaq. Setiap adanya perbedaan atau tidak adanya keserasian dan kesamaan antara ucapan dan amal, ini bagian dari sifat nifaq. Dari sinilah terkadang hati seorang mukmin pun akan dihinggapi sifat nifaq yang dikenal dengan nama khuyutun nifaq, benang-benang kemunafikan. Artinya bahwa sifat nifaq itu sangat luas, dari gradasi yang paling rendah sampai gradasi paling tinggi, ya. Yang paling rendah misalnya Al-Quran melukiskan seperti satu kasus, ada satu contoh. Quran menjelaskan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Termasuk tanda nifaq adalah ketika dipanggil untuk sholat, maka orang itu merasa malas, merasa enggan, merasa berat. Ini salah satu sifat nifaq. Jadi kalau kita lihat tanda nifaq yang rendah, tentu banyak di antara kita yang masih terjangkit di sifat nifaq. Itu ketika malas diajak kepada kebaikan, kepada sholat, kepada puasa, kepada kepengajian, kepada perbuatan baik. Ini tanda-tanda sifat nifaq.